Kita belajar bahasa Arab, Masjidil Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Sejauh kita mencari, kita tidak akan pernah puas. Karena apa? Allah yang tanpa batas. Tidak mungkin bisa dibatasi oleh pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan Allah, lalu merasa puas dengan penjelasannya, sebenarnya dia sedang mempersepsikan Allah dengan pikirnya sendiri. Itu adalah sebuah pembatasan. Itu sebabnya Allah akan mengenalkan dirinya pada setiap individu dengan cara yang sangat beragam. Pengalaman spiritual itu tidak bersifat universal. Pengalaman spiritual itu bersifat individual. Itulah hebatnya para leluhur kita. Dibuatnya dasar negara kita ini Pancasila. Dibuatnya lambang negara kita burung Garuda. Itu ada filosofis yang sangat tinggi. Burung, binatang yang bisa terbang. Makanya tradisi Nabi Muhammad saat Mi'raj, kan Nabi Muhammad juga cerita tentang burung yang bernama buraq. Kendaraan Rasulullah saat Mi'raj. Buraq dari kata barkun, artinya kilatan cahaya. Berarti kita harus terbang. Apa yang harus terbang? Bukan tubuh kita. Yang harus terbang adalah kesadaran pikiran kita, kesadaran tubuh kita, kesadaran jiwa kita. Karena yang akan menyatu dengan Tuhan Allah adalah kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Itulah penyatuan. Ini semua harus memenuhi 3 asas tadi. Asas koherensi, asas korespondensi, dan asas pragmatis. Pengetahuan itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat. Tidak boleh pengetahuan itu bersifat abstrak. Harus nyata dan bisa dibuktikan. Dan pengetahuan itu harus memiliki nilai manfaat. Mari kita lanjutkan kajian kita. Itu sebabnya kalau kita belajar susunan Al-Quran, bukankah surat pertama yang difirmankan Allah itu surat Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan malam ya'lam. Itu firman yang pertama. Tetapi susunan Quran kenapa tidak dimulai dengan sejarah turunnya Al-Quran? Kenapa tidak dimulai dengan Iqra? Pernah ada konflik kognitif di pikiran kita? Mungkin dulu kita belajar kenapa surat pertama yang diturunkan surat Al-Alaq. 5 ayat yang pertama. Karena surat Al-Alaq tidak 5. Masih ada lanjutannya. Tetapi kenapa susunan Quran kok dimulai dengan surat Al-Fatihah? Itulah hebatnya para leluhur kita karena dibimbing oleh wahyu. Saat Nabi Muhammad mengalami pencerahan di Gua Hiro, yang pertama yang beliau alami adalah Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Siapa yang harus dibaca? Kalau dibaca, prosesi membaca itu adalah prosesi melihat. Karena tidak mungkin kita membaca tanpa melihat. Prosesi membaca adalah prosesi melihat. Kalau kita diperintahkan membaca, berarti kita diperintahkan untuk menggunakan salah satu alat yang ada di dalam diri kita. Pengalaman Nabi di Gua Hiro bukan pengalaman material, bukan pengalaman fisika, tapi itu pengalaman spiritual. Kalau itu pengalaman spiritual, tidak mungkin mata yang dipakai adalah mata yang bersifat material, tapi mata yang bersifat spiritual. Itu yang kemudian disebut mata jiwa, mata kolbu, mata ruh, mata kesadaran. Terserah menyebutnya dengan cara apa, tidak penting. Yang penting adalah kita tahu cara menggunakan dan membuka mata itu. Apa yang dibaca? Lanjutkan ayatnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah Tuhan yang telah
telah menciptakan. Tuhan yang telah menciptakan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lihatlah olehmu Tuhan yang maha mulia, yang akan mengajarkan kamu dengan penanya sendiri, yang akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Lalu Nabi Muhammad kemudian bersabda, cara pinter ala Nabi, kalau kamu ingin tahu apa yang kamu tidak tahu, amalkan saja apa yang kamu tahu. Itu metodenya pinter Nabi Muhammad. Kalau kamu ingin tahu yang kamu tidak tahu, cukup kamu mengamalkan apa yang kamu tahu. Maka lihat orang-orang yang rendah hati. Ketika dia berguru cuma satu kuncinya. Sami'na wa ta'na. Aku mendengar, aku mengikuti. Aku mendengar, aku mengikuti. Dia lakukan yang dia tahu. Sesederhana itu. Maka Allah akan mengajarkan apa yang dia tidak tahu. Itu yang disebut dengan miladunka ilman. Itu yang disebut dengan ilmu langsung dari sisinya Allah. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu yang mengalir dari kecerdasan spiritual seseorang. Bukan dari kecerdasan intelektual. Tapi dari kecerdasan spiritual. Dari kecerdasan emosi. Makanya hati-hati. Karena terlalu banyak kita dibingungkan oleh terlalu banyak orang yang menawarkan. Ayo, kalau ingin cerdas spiritualnya begini. Ayo, kalau ingin cerdas emosinya begini dan begitu. Jangan-jangan cuma sekedar manipulasi emosi. Karena spiritual dari dua kata, spirit dan ritual. Spirit itu jiwa. Ritual itu upacara. Spiritual berarti mengupacarakan jiwa. Kalau haji adalah perjalanan spiritual, yang diupacarakan adalah jiwa. Makanya lihat tanda-tanda haji. Yang pakai ihram laki-laki. Karena laki-laki adalah lambang dari spiritual. Lambang dari rohani. Perempuan kan tidak pakai ihram. Yang lari dari Safa ke Marwah itu juga laki-laki. Karena laki-laki adalah lambang spiritual. Bukan perempuan. Nanti suatu saat kita kupas rahasia haji. Saya cuma nyerempet-nyerempet sedikit saja supaya kita mengerti. Jadi kalau spiritual berarti upacaranya jiwa. Kalau yang upacara jiwa, berarti kita harus kenal cara mengupacarakan jiwa. Yang mana jiwa kita? Kalau kita nggak kenal jiwa kita, bagaimana kita mengupacarakan jiwa? Jangan-jangan sholat kita belum menyentuh dimensi spiritual, baru dimensi tubuh, dimensi material. Begitu masuk dimensi spiritual, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan malam ya'lam. Aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu dengan penaku sendiri. Dan aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi sebetulnya pengetahuan yang paling tinggi adalah pengetahuan yang langsung diajarkan Allah. Makanya puncaknya belajar itu cuma 4. 1, menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. 2, menjadi orang yang tidak punya apa-apa. 3, menjadi orang yang tidak bisa apa-apa. 4, menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Hanya mereka yang tahu kalau dirinya tidak tahu akan mudah diberitahu. Tapi mereka yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, siapa yang mau ngasih tahu? Karena syarat untuk diberitahu tentu saja harus membuka diri. Gelas yang penuh ditutup juga tidak mungkin bisa diisi oleh air dari gelas yang lain. Karena syaratnya harus kosong. Yang kedua, tutupnya harus dibuka. Yang ketiga, posisi gelas yang mau diisi harus lebih rendah daripada yang mau mengisi. Orang sombong biasanya hanya ingin didengar. Orang yang masih tertutup biasanya hanya ingin didengar. Tidak pernah mau mendengar.
Orang-orang yang terbuka dan rendah hati, itulah orang-orang yang dialiri pengetahuan sejati. Beruntunglah mereka-mereka yang sudah dialiri cahaya pengetahuan ilahi. Itulah air dari surga. Itulah ma'ul hayat, air kehidupan yang akan mengalir pada setiap jiwa-jiwa yang haus akan pengetahuan sejati. Jadi kenapa surat Al-Fatihah yang pertama? Karena Quran itu untuk kita. Quran itu adalah petunjuk jalan. Kenapa surat Al-Fatihah? Subhanallah. Al-Fatihah itu kan dimulai dengan nama surat Al-Fatihah. Kalau kita belajar bahasa Arab, Al-Fatihah dalam bahasa Arab, kalau pakai alif lam itu artinya kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris kan pakai the. Kalau dalam bahasa Arab pakai alif lam. Al-Fatihah itu kata benda. Al-Fatihah bukan sekedar surat pembuka. Tapi Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Ayo kita lihat. Kalau pintu, alat pembukanya apa? Kunci. Besar apa kecil kunci? Kecil saja. Rumah kita yang besar, walaupun pintunya besar tapi kuncinya kecil. Nah saking kecilnya itu kunci, biasanya suka lupa naro. Giliran mau masuk rumah baru ingat kunci. Sering disepelekan, bahkan sering jatuh itu kunci. Maka yang menyepelekan kunci biasanya tidak bisa membuka pintu. Kalau tidak bisa membuka pintu kan tidak bisa masuk rumah. Sedangkan kolbunya orang yang beriman, kata Allah, itu adalah rumahku. Kolbul mu'min baitullah. Setiap rumah ada pintunya, setiap pintu adalah kuncinya. Kuncinya kecil saja. Para nabi, para rasul diutus ke semesta ini untuk membagikan kunci. Kunci apa? Kunci pembuka mata kolbu. Maka rahasia kunci pembuka mata kolbu diletakkan di surat Al-Fatihah. Itu kenapa surat Al-Fatihah menjadi surat yang pertama. Makanya surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Di balik angka 7, disitulah rahasianya Baitullah. Makanya angka 7 kemudian diabadikan menjadi 7 kali tawaf. Ayo yang pernah haji. Ayo yang pernah umroh. Pernah gak bertanya, kenapa saya mesti tawaf 7 putaran? Kenapa saya tawaf mulainya dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad? Pernah bertanya seperti itu? Mereka yang tidak bertanya tidak akan pernah dialiri jawaban. Makanya pergi ke sana cuma muter saja. Apa yang muter? Yang muter ya tubuh. Yang diputeri apa? Yang diputeri juga Ka'bah. Ka'bah materi, yang berputar materi. Lalu di mana dimensi spiritualnya? Itu sebabnya kita dikasih akal oleh Allah. Dikasih pikiran yang cerdas oleh Allah. Kalau pikiran itu software, hardware-nya. Kalau akal itu software-nya. Coba kita lihat. Kambing punya otak gak? Anjing punya otak gak? Sapi punya otak gak? Mereka semua punya. Tetapi mereka tidak punya akal. Otak itu hardware-nya. Sedangkan akal itu software-nya. Ayo. Di mana software itu nempel? Di hardware. Kita punya HP. Coba. Sekarang orang sudah iPhone keberapa? Software-nya pun di-upgrade setiap saat. Bahkan operator sering menawarkan mau di-upgrade kan gitu. Mau diperbaharui kan gitu. Coba yang suka menolak pembaharuan. HP-nya jadi jadul. Orang udah kecepatan berapa dia masih lambat. Karena apa? Gak di-upgrade software-nya. Itu sebabnya akal kita, pikiran kita ditingkatkan kesadarannya. Kan itu software. Harus di-upgrade setiap saat. Pertanyaan, siapa yang bisa meng-upgrade software yang ada di otak kita?
yang bernama akal. Yang bisa mengupgrade adalah diri kita atas kehendak Allah. Dari mana mulainya? Proses upgrading itu dari diri kita. Makanya di Quran selalu ada kata-kata Allah menghendaki siapa saja kepada cahayanya. Allah menghendaki siapa saja pada cahayanya. Awas, itu bukan kalimat pasif. Mungkin kita mengira kalau ada kata-kata Allah menghendaki siapa saja yang dia kehendaki. Lalu Allah semena-mena menghendaki siapa? Tidak menghendaki siapa? Tidak seperti itu. Karena Allah akan menghendaki mereka-mereka yang punya kehendak. Makanya proses perubahan, proses pembaharuan harus dimulai dari diri kita sendiri. Begitu kita berkehendak untuk melakukan sebuah perubahan, itu sudah perubahan kecil. Dan ketika kita action melakukan perubahan, itu baru perubahan besar. Coba kita renungkan. Apa sih yang kita ingat ketika kita sholat? Yang kita ingat ketika sholat, apa saja kita ingat. Tapi Allah yang harus kita ingat dalam sholat. Sama sekali enggak bisa kita ingat. Jadi pantas kalau di Quran surat An-Nisa ayat 142 kemudian Allah berfirman. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila shalah qamu kusala. Yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Saya terjemahkan secara bebas. Sesungguhnya orang munafik itu yang suka menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Siapa orang munafik itu? Satu, dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya malas. Dua, suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya ria. Tiga, suka berdiri untuk sholat, tapi ingat Allahnya cuma sedikit. Yang ingat Allahnya sedikit saja termasuk orang munafik. Bagaimana yang tidak ingat sama sekali? Tapi habis sholat kalau ditanya, siapa yang Anda sembah tadi? Jawabannya pasti keren, Allah. Bagaimana kalau kata Allah? Loh, kok kamu jawabannya yang disembah adalah Allah? Sama sekali aku tidak merasa sembah olehmu. Sepanjang kamu sholat, yang kamu ingat bukan aku. Yang kamu ingat adalah urusan-urusanmu sendiri. Pernah gak kita bertanya seperti itu? Makanya kalau kita baca kitab Al-Hikam, karya Ibnu Atha, di situ dikatakan, kalau kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak diterima oleh Allah, tidak usah tanya Allah. Tidak usah tanya malaikat. Tanya saja pada dirimu sendiri. Apakah setelah sholat kalian mengalami perubahan? Makanya di ayat berikutnya, di Quran surat An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempatnya orang munafik itu adalah neraka yang paling dasar. Barangkali bagi yang belum tahu neraka, saya akan jelaskan. Karena sebetulnya kita barangkali selama ini sering tinggal di situ, cuman kita nggak sadar. Coba lihat, ada nggak orang habis sholat marah-marah? Ada nggak orang habis sholat kemudian dendam? Ada nggak orang habis sholat iri hati? Ada nggak orang habis sholat menyakiti dirinya sendiri? Ada apa banyak? Banyak. Habis sholat, dia bukan tinggalnya di sorga. Tinggalnya di dalam neraka. Apa itu neraka? Neraka bisa jadi adalah tubuh dia sendiri. Saat di mana dia sedang menyiksa jiwanya sendiri. Kita dulu sering salah paham. Kalau kita marah sama orang, dikiranya kita sedang memamari orang. Padahal yang paling benar kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Kita dendam sama orang, dikiranya kita sedang menjatuhkan orang. Yang paling benar kita sedang menjatuhkan diri kita sendiri. Itulah kelompok manusia yang menciptakan neraka untuk dirinya sendiri. Dia menciptakan api untuk membakar dirinya sendiri. Coba kalau saya tanya, suatu saat mungkin kita lagi di rumah. Ada orang bawa obor, isinya minyak. Obornya, itu obor dilemparkan ke rumah kita. Pertanyaan saya, apakah kita akan mengejar orang yang melemparkan obor ke rumah kita? Atau memadamkan api yang datang di rumah kita?
Memadamkan apa? Memadamkan api. Kalau ditanya selalu jawabannya benar. Tapi actionnya belum tentu. Kalau ada orang melemparkan obor ke rumah kita, bisa jadi yang dikejar adalah orangnya. Betul nggak? Iya. Masuk gang dikejar, masuk ini dikejar, pakai sepeda motor terus dikejar. Kita lupa. Rumah kita sudah hangus terbakar. Bukankah sering seperti itu kita? Ada orang izinkan diri kita terbakar oleh kemarahan orang lain. Bukan memadamkan diri kita sendiri. Itulah neraka ciptaan kita sendiri. Mereka yang sudah tinggal di surga tidak seperti itu. Saat orang lain marah pada dia, Tuhan, aku tahu. Saat orang itu marah kepada saya, orang itu marah kepada saya tapi dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Saya tidak akan mengizinkan diri saya terbakar oleh kemarahan dia. Malah justru saya akan ambil kemarahan dia, buat saya tambah sabar, tambah sejuk, kan jadi surga. Ada cerita inspiratif dari Bali. Ada sebuah pertanyaan dari para bijak di sana. Kalau ada orang yang ngasih kotoran sapi di rumah kita, apa yang mau kita lakukan? Pertanyaan itu dijawab oleh salah seorang di sebuah majelis. Saya akan tambah, Pak, dengan kotoran anak saya. Terus setelah diaduk-aduk, saya lemparkan lagi ke tempat di mana orang yang kirim kotoran sapi itu ke rumah saya. Ditambah dulu kotoran anaknya, serumah diaduk-aduk baru lemparkan lagi ke sana. Dapat apa? Kejahatan kalau dilawan dengan kejahatan kita pun jadi. Makanya semua tradisi agama mengajarkan kepada kita, jangan lawan kejahatan dengan kejahatan, lawan kejahatan dengan kelembutan. Itu sebabnya definisi agama dari leluhur kita luar biasa. Pelajaran dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kelembutan hati nurani. Kelembutan. Tapi orang yang bijaksana saat lihat kotoran sapi di rumahnya, alhamdulillah, baru saja kemarin mau cari kotoran sapi buat ngasih pupuk semua tanaman di rumah kita. Malah justru merasa dikirimi pupuk. Sudah. Kotoran sapinya kemudian disebarkan ke semua pohon di rumahnya. Ada pohon jeruk, besok kotoran sapi jadi jeruk. Betul nggak? Makanya orang-orang bijak mengatakan semua akan indah pada waktunya. Cuman kita sering tidak sabar. Daun yang masih hijau lucu. Begitu menguning mulai tidak lucu. Karena penilaian kita. Begitu dia jatuh ke tanah, makin gak lucu. Karena apa? Membusuk. Tapi jangan lupa, bunga itu baru tumbuh karena ada daun yang jatuh. Daun yang jatuh busuk kelihatannya saat ini, tapi akan indah pada waktunya. Cuman kita gak sabar. Makanya kebiasaan kita apa? Gampang menilai sesuatu atas dasar pengetahuan kita yang sempit. Makanya jadilah burung Garuda yang terbang tinggi. Di dada burung Garuda ada apa? Ketuhanan yang di dada burung Garuda ada apa? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu puncaknya iman. Yang saya kagum dari leluhur kita di masa lalu yang sudah mencapai kedewasaan spiritual. Kok sama ya? Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Puncaknya iman kata Rasulullah adalah kepedulian, pelayanan, kasih sayang. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Itu kan keadilan. Sungguh sangat tidak adil kalau kita bahagia sendiri. Karena ternyata bahagia sendiri itu justru tidak bahagia. Karena itu adalah ego. Karena bahagia baru terbentuk saat kita berhasil membahagiakan orang lain. Makanya keburukan yang dilakukan manusia penyebabnya selalu 3. Keburukan yang dilakukan manusia selalu 3 penyebabnya. Yang pertama adalah kebodohan. Dikiranya kalau mengambil hak orang lain dan orang lain tidak tahu,
semesta tidak akan mengambil yang sudah diambil. Kita mengambil 1 miliar yang bukan hak kita, suatu saat juga akan diambil oleh semesta 1 miliar. Kita mengambil 2 miliar yang bukan hak kita, suatu saat akan diambil oleh semesta. Karena semesta tidak pernah tidur. Allah, Tuhan yang menguasai seluruh kekosongan di semesta ini, tidak pernah tertidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi buat apa kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita? Karena suatu saat juga akan diambil oleh semesta dengan cara yang sama. Ambillah dengan cara yang baik, maka semua akan menjadi berkah. Dengan cara yang tidak baik, semua akan menjadi musibah. Makanya dalam hidup cuma 2. Yang satu berkah, yang kedua musibah. Buat apa kita belajar agama? Belajar agama itu untuk mengubah yang berkah semakin berkah, yang musibah jadi berkah. Orang yang rendah kesadarannya, yang berkah pun jadi musibah. Apalagi yang musibah, tambah musibah. Betul enggak? Iya. Kenapa? Karena satu di dalam dirinya ada keserakahan, ada ketidakikhlasan. Makanya hanya keserakahan yang akan membuat saat manusia dapat musibah menjadi gelap gulita. Tetapi mereka yang sudah ikhlas dalam kehidupannya saat datang musibah, justru musibah yang disebut dengan kegelapan. Lewat kegelapan dia tumbuh menjadi akar pohon yang kuat. Makanya akar pohon tidak pernah tumbuh di tempat yang terang. Akar pohon selalu tumbuh di tempat yang gelap, di tanah yang dalam. Coba kalau kita punya pohon, cabut dari tanah. Biarkan dia di tempat yang terang. Besok akarnya di tempat yang terang. Besok akarnya akan mati. Tapi ketika akarnya tumbuh di kegelapan, pohon menjadi hidup. Itu yang sering kita lupa. Karena kita biasa menyiram daun, tidak biasa menyiram akar. Makanya kalau kita merenung sedikit saja, alam semesta ini dibuat oleh ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, semua saintis, semua ilmuwan pelajari dari semesta apa? Aspek mikroskopik. Ternyata semua benda di semesta ini dibangun oleh berbagai macam unsur yang disebut dengan atom. Tubuh kita tersusun dari berbagai macam atom. Ada atom besi, aluminium, timah, fosfor, seng. Semua ada dalam tubuh kita. Semua unsur yang ada di semesta ada dalam tubuh kita. Ternyata tubuh kita ini percikan materi alam semesta yang maha luas. Makanya tubuh ini sering disebut dengan alam mikroskopik. Alam kecil, tempat kita tinggal. Mari kita lihat, kalau unsur pembentuk semesta ini atom, kita belajar teori atom sedikit saja. Ada apa sih dalam atom? Di atom itu yang pertama ada inti. Dalam inti ada 2. Ada neutron dan proton. Di luar atom ada yang namanya kulit atom. Disitulah tinggalnya para elektron. Siapa elektron? Elektron adalah warisan listrik yang bermuatan negatif. Proton adalah warisan listrik yang bermuatan positif. Proton selalu tinggal bersama neutron di inti atom. Elektron selalu berputar-putar di kulit. Elektron itu muatannya negatif. Makanya lihat orang-orang yang mengerti sesuatu kulitnya saja biasanya muter-muter dan selalu negatif. Sama, belajar agamanya kulitnya saja jadi keras. Belajar agama jadi kulitnya saja jadi dangkal. Gampang menyalahkan orang lain. Gampang menilai salah pada orang lain. Padahal semua sedang berproses dalam ruang dan waktunya masing-masing. Tidak ada positif kalau tidak ada negatif. Bahkan orang-orang bijak mengatakan tidak ada guru kalau tidak ada setan. Jangan pernah berpikir agama bisa mengubah baik semua. Karena apa? Begitu semua semesta dihuni orang baik, semesta ini akan kehilangan keseimbangannya. Sempurnanya semesta sekarang. Terima orang baik, terima orang yang tidak baik sebagaimana adanya. Sempurna dari kata sampurna. Sampurna artinya sama purna. Pada akhirnya sama cara kita menerimanya. Kapan kita bisa sempurna dalam hidup?
Bukan saat kita bisa mencapai segala keinginan-keinginan kita. Bukan. Sempurnanya hidup kita tepat saat kita bisa menerima dualitas dalam hidup. Karena apa? Kalau unsur pembentuk semesta ini adalah atom, unsur pembentuk atom adalah proton dan elektron. Berarti semesta dibangun oleh positif dan negatif. Maka tidak mungkin di semesta tidak ada positif dan negatif. Biarkan positif dan negatif itu bermitra. Lampu di rumah kita tidak akan pernah nyala kalau positif dan negatif tidak bekerja sama. Kita lupa bahwa lampu di rumah kita itu nyala karena positif dan negatif. Jiwa kita pun baru akan nyala. Kalau apa? Bisa memadukan unsur positif dan negatif. Bukan dibenturkan tetapi dimitrakan. Itu sebabnya penting meniti ke dalam diri. Jadi segala pengetahuan yang sudah kita tahu selama ini, jangan sekedar learning to know. Jangan sekedar belajar untuk tahu, tapi belajar untuk mengalami, learning to do. Lewat pengalaman itu, baik pengalaman salah maupun pengalaman benar, yang penting mengalami. Proses mengalami itu adalah proses saintifik. Anak kecil yang belum punya pengalaman disetrum listrik akan penasaran pada listrik. Betul gak? Tapi suatu saat dia kesetrum saja sekali, dia baru merasakan. Tapi kalau dia belum kesetrum, diingatkan berkali-kali, awas nak itu setrum, awas nak itu setrum. Makin bingung pada dia. Begitu kita ngomong awas nak itu setrum, makin penasaran dia. Coba anak-anak kita, ingatkan tentang sesuatu yang berbahaya, bukan menjauh dari yang berbahaya. Makin melekat. Tetapi selama pengalaman itu adalah pengalaman baik dan itu tidak berbahaya di bawah kendali kita, harusnya biarkan saja dia mengalami yang salah untuk bisa merasakan yang benar. Anak kita pakai kaos kaki terbalik, biarkan saja. Pakai sepatu terbalik, biarkan saja. Itu learning to do. Jangan dirampok hak untuk salahnya. Jangan dirampok rasa untuk mengalami bagaimana pakai sepatu terbalik itu. Gara-gara sepatunya terbalik anak kita jatuh. Biarkan saja selama tidak bahaya. Nanti dia mengambil kesimpulan. Ternyata pakai sepatu terbalik itu enggak enak. Kapan dia bilang begitu? Kalau dia sudah mengalami pakai sepatu terbalik. Saat dia pakai sepatu tidak terbalik. Jadi pinter. Itulah learning to do yang akan mengantarkan manusia learning to be. Terbentuk karakter. Disinilah letaknya pendidikan karakter. Makanya bangsa ini kalau ingin jadi berkarakter cuma satu. Biarkan semua orang mengalami pengalamannya sendiri-sendiri. Jangan usil. Kadang-kadang kita pengen pendidikan karakter. Tapi anak diajarin berenang di kelas bukan di kolam renang. Bisa apa? Belajar agama cuman belajar ngapalin hadis, ngapalin Quran. Ngapalin kitab. Kalau sudah habis kitab, bangga. No. Itu masih kulit. Itu masih elektron, itu elektron. Dan menurut Quran, penyakit kulit itu berbahaya. Kerang, kalau dimakan, dalamnya tuh isinya. Satu piring gak kerasa. Betul gak? Apalagi pakai sambal. Malam-malam itu. Seger. Pengen lagi. Tapi ketelan satu kulitnya. Langsung ke rumah sakit. Kulit itu biasanya keras. Makanya lihat yang baru di kulit belajarnya. Biasanya keras. Ini salah. Ini neraka. Ini bid'ah. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Mereka yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang sudah luas pengetahuannya. Dia cuma tersenyum saja saat melihat kontradiksi. Kenapa? Semua akan indah pada waktunya. Biarkan dia berproses dalam ruang dan waktunya sendiri-sendiri. Tidak ada justifikasi. Makanya orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, satu, mengalami keheningan mata. Dua, mengalami keheningan telinga. Tiga, mengalami keheningan lisan.
4, dia mengalami keheningan kolbu. Lihat orang yang sudah hening matanya. Dia tidak melihat yang buruk. Dalam pandangan dia semuanya indah. Karena sudah hening. Lihat daun yang masih hijau indah. Karena dia sudah tahu prosesnya. Lihat daun yang sedang menguning indah. Lihat daun yang sedang membusuk indah. Karena apa? Dia tahu suatu saat pasti jadi bunga yang indah. Semua akan indah pada waktunya. Sudah hening gak mata kita? Sudah hening belum? Lihat orang yang sudah hening telinganya. Apa saja yang dia dengar indah. Dia bisa mengubah semua kata-kata buruk pun menjadi sarana bagi dia untuk mempercantik dirinya. Lihat orang-orang yang sudah hening lisannya. Tidak ada lagi umpatan yang datang dari mulutnya. Tidak ada lagi kata-kata kotor. Tidak ada lagi penghakiman, justifikasi. Dia ketika sholat cuma baca Maliki Yaumiddin. Hanya Engkau ya Allah yang berhak menghukum. Hanya Engkau ya Allah yang berhak menghakimi. Hanya Engkau yang berhak menilai. Semua diserahkan pada Allah. Apa haknya saya untuk menilai? Biasanya suka ada yang namanya kegenitan spiritual. Baru belajar sedikit kan biasanya genit ya. Ini salah, ini neraka, ini surga. Kayak dia aja yang punya kapling surga dan neraka. Biasanya kan suka begitu. Ya kita yang ada di sini. Itu namanya kegenitan spiritual. Makanya belajar spiritual tuh disitulah harus pakai pembimbing. Supaya saat genit itu kan ada yang nyubit. Karena kadang-kadang ya kalau di dimensi spiritual, belajar spiritual itu gak boleh ada kegenitan. Seperti Nabi Musa kan gagal belajar dengan Nabi Khidir. Itu diabadikan di Quran surat Al-Kahfi. Kalau baca Al-Kahfi dari ayat 67 ke atas itu cerita tentang Musa. Waktu mau berguru pada Nabi Khidir. Mursidnya Musa itu Khidir. Kan pertama kan Musa diminta janji oleh Nabi Khidir. Oke Musa, ini bahasa saya ya. Rangkuman intisari dari situ. Oke Musa, boleh kamu jadi muridku, tapi ingat, kamu tidak akan bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu belum mengalaminya. Tapi dasar Musa juga murid yang kencang ya, pengen belajar. Apa kata Musa? Oke Khidir, terimalah aku sebagai muridmu. Insya Allah kau akan dapati aku orang yang sabar. Bener nih Musa, bener. Apa jadinya? Saat lewat jalan, ada anak kecil dibunuh. Saat lewat jalan, ya, ada perahu dilobangi. Saat lewat jalan, ada dinding miring didirikan. Apa kata Musa? Semua pekerjaan Khidir itu diomelin sama Musa. Semua pekerjaan Khidir itu dikomentarin sama Musa. Apa kata Khidir? Nah loh Musa, saya sudah bilang sama kamu, kamu tidak akan bisa sabar belajar denganku. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu? Apa jadinya? Berilah kesempatan sekali lagi Khidir. Diberi kesempatan gak sabar lagi. Akhirnya udah kita berpisah saja. Nah itulah dimensi spiritual. Belajar ilmu spiritual, ilmu sejati, itu kuncinya cuma satu. Sami'na wa ata'na. Apa yang diajarkan guru ikut. Karena guru pasti mengajarkan sesuatu yang sudah dialami. Bukan teori-teori yang masih ada, yang abstrak. Bukan teori-teori abstrak. Yang diajarkan pasti yang sudah dialami. Makanya dalam peribahasanya orang-orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, dikatakan guru membukakan pintu. Para murid masuk ke dalam pintu. Guru itu tugasnya membukakan pintu. Silakan para murid masuk sendiri ke dalam pintu itu. Karena apa? Pengalaman spiritual tidak bisa diwakilkan. Harus dialami sendiri-sendiri. Kembali lagi kepada Quran surat Al-Waqi'ah.
Ketika nyawa sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Aku bersamamu, tapi kebanyakan kamu tidak dapat melihat. Itu saat-saat yang sangat penting dan akan dialami oleh semua orang. Kematian sebuah kepastian. Justru kehidupan itu tidak pasti. Justru heran ya, lebih banyak orang menyiapkan untuk hidup daripada menyiapkan untuk mati. Uang yang punya kita. Yang punya kita itu yang sudah dibagikan. Dengan ikhlas membantu orang-orang yang butuh pertolongan. Yang ada di rekening kita, deposito kita itu misteri. Belum tentu jadi uang kita. Kebalik-balik gak? Kebalik-balik ya. Makanya banyak orang yang sibuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Bukan mempersiapkan untuk menuju yang akan dia tuju. Baik, kita lihat. Di dalam Quran banyak sekali teriakan-teriakan orang yang meminta kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Tapi apa jawaban Allah? Diabadikan di Quran surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absyar. Fa innaha la ta'mal absyar. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah, yang buta bukan matamu yang itu. Bukan matamu yang itu. Tapi yang buta adalah mata kesadaranmu. Yang buta adalah mata jiwamu, mata kalbumu. Itu sebabnya kalau cerita tentang kolbu, kadang-kadang banyak yang aneh. Kolbu disamaratakan dengan hati. Hati itu bahasa Arabnya kibdah, qobid. Kolbu ya kolbu. Kolbu sendiri sudah diberi definisi oleh Allah. Kolbul mu'min baitullah. Kolbu itu adalah rumahnya Allah. Setiap rumah ada pintunya, setiap pintu ada kuncinya. Itu sebabnya kita harus melakukan perjalanan ke dalam rumahnya Tuhan. Perjalanan ke rumah Allah dibagi dua. Satu perjalanan syariat, pergi ke Ka'bah. Itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Perjalanan yang kedua adalah perjalanan ke dalam. Nah, banyak yang melakukan perjalanan keluar tapi tidak sukses melakukan perjalanan ke dalam. Perjalanan keluar saja sudah banyak hambatannya. Dibatasi kuota, dibatasi oleh fisik yang tidak, dibatasi oleh waktu. Daftar tahun ini baru pergi. Itu perjalanan yang bersifat fisik saja. Yang bersifat syariat itu saja begitu banyak hambatannya. Apalagi perjalanan yang bersifat spiritual ke dalam. Itu sebabnya di Quran surat Ali Imran Allah berfirman, Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakah. Rumah pertama yang aku bangun untuk manusia adalah Bakah al-Mubarakah. Para leluhur kita yang sudah mencapai kebijaksanaan menyebut Bakah al-Mubarakah juga ada dua. Satu yang bersifat simbolik, yang bersifat syar'i, yang kedua yang bersifat hakiki. Yang bersifat hakiki ada dalam diri kita. Tempat yang diberkahi. Makanya ayat berikutnya, fihi ayatum bayyinah. Di dalamnya ada tanda-tanda Allah yang terang benderang. Maqamu Ibrahim. Di dalamnya juga ada level Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang masuk ke dalamnya amanlah dia. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib hukumnya setiap manusia. Ini setiap manusia. Berarti siapa saja yang mengaku dirinya manusia wajib melakukan perjalanan ke situ. Manis tatoa ilahi sabila. Bagi mereka yang tahu sabilnya. Sabil itu jalannya. Makanya dalam Quran ada dua kata. Ada torik, ada sabil. Kalau torik itu adalah jalan kecil. Kalau sabil itu jalan besar. Jalan besar dalam tradisi Islam disebutnya syirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Sedangkan torik itu torikot, itu jalan kecil.
Makanya ada ayat yang berbunyi seperti ini. Wa allawistaqamu ala tariqat la asqainahum ma'an godaku. Barang siapa yang teguh pendirian dalam sebuah jalan, maka dia akan meminum hikmah. Saya sudah katakan di awal tadi, agama itu jalan. Gak usah bingung dengan jalan orang lain. Tekun saja di jalanmu sendiri-sendiri. Makanya leluhur kita mengumpamakan perjalanan kita itu seperti nasi tumpeng. Tahu nasi tumpeng? Nasi tumpeng itu kayak kerucut. Di bawahnya luas. Tapi kalau saya bikin garis di setiap selubung kerucut, garis itu akan bertemu di puncaknya. Itu yang disebut dengan garis pertemuan dari semua jalan. Di titik itu ada titik temu. Begitu mencapai titik temu, oh ternyata tujuan kita sama toh ke sini. Begitu sampai di jalan yang sama, begitu sampai di titik yang sama, kita bisa berpelukan. Oh ternyata. Disitulah toleransi akan muncul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ persatuan menyatu. Itu sebabnya. Cuman satu. Kalau bangsa ini, NKRI ini, ingin tetap utuh. Semua masing-masing tekun di jalan spiritualnya masing-masing tanpa harus saling usil dan menyalahkan. Makanya di Quran pun dikatakan wa allawistaqamu ala tariqat la asqainahum ma'an godaku. Barang siapa yang teguh pendirian di sebuah jalan, pasti dia akan sampai pada titik yang dia tuju. Nah, kebiasaan usil pada orang lain barangkali perlahan dikurangi. Itulah akan munculnya bibit-bibit toleransi. Makanya lihat orang-orang yang sudah mencapai kebijaksanaan. Mereka mengatakan Pancasila adalah puncak kecerdasan beragama para leluhur kita dari semua jalan. Pancasila adalah titik tengah yang paling adil. Karena lewat Pancasila kemudian disatukan semua perbedaan. Kita bisa saling menghargai perbedaan. Kita bisa saling memahami keberagaman. Diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lambangnya burung Garuda. Keren banget. Benderanya merah putih. Merah putih itu teman kita. Waktu di rahim ibu kita, yang nemenin kita kan merah putih. Makanya di tradisi kita, tradisi leluhur kita ada ilmu namanya papat kalima pancer. Siapa yang papat? Yang papat satu, ketuban. Dua, ari-ari. Tali yang menghubungkan antara plasenta ibu dengan pusarnya kita. Plasenta adalah tempat pertemuan antara aliran darah ibu dengan aliran darah kita. Makanya kenapa di Quran, kenapa di dalam hadis, ibu itu kok sepertinya diutamakan. Karena kalau kita tahu, dari 100 juta sel yang berebut ingin mencapai rahim ibu kita, yang diizinkan cuma satu. Itulah yang jadi Bapak Ibu. Ini pernah berebut kita tuh, mengalahkan 100 juta kurang satu. Dan kita sampai di rahim ibu. Sesampai di rahim ibu bertemu dengan satu sel dari ibu. Lalu tumbuhlah dari 2 sel, terjadi proses pembelahan sel, sampai kurang lebih 50 triliun sel. Kalau kita hitung berapa sel yang dari ibu. Sel dari ibu berarti 50 triliun kurang 1 dari ayah. Karena selama di rahim ibu kan yang ngasih makanan ibu. Darah yang mengalir ke tubuh kita, darahnya ibu. Makanan yang mengalir ke tubuh kita, makanan yang dimakan oleh ibu. Mulutnya ibu adalah mulutnya kita. Tapi hati-hati, kesedihan ibu juga mengalir. Kebahagiaan ibu juga mengalir. Jadi jangan salahkan anak ketika dia lahir kemudian jadi anak-anak yang mohon maaf barangkali sulit dikendalikan. Kita salahkan, wah anak nakal. Padahal sebetulnya kalau kita sadar, bukankah anak kita warisan dari kita sendiri? Jangan-jangan waktu kita sedang mengandung itu anak, di sininya stres, tidak bisa menerima perbedaan. Betul? Sering menolak kenyataan hidup. Semua hal yang menyakitkan diizinkan masuk ke dalam pikiran kita, itu masuk ke dalam pikiran anak kita. Makanya jangan heran saat bayi lahir, berbeda wataknya di umur yang sama.
Coba analisa, 10 bayi yang lahir di sekolah kita saja di PAUD. Kan sama tuh anaknya umurnya 4-5 tahun. Tapi karakternya beda. Tergantung proses pewarisan yang terjadi saat itu. Makanan apa yang dimasukkan? Kondisi fisik, kondisi mental apa yang dimasukkan? Itu kemudian masuk di alam bawah sadarnya anak-anak kita. Subhanallah. Makanya kalau mau menghasilkan keturunan kan ada tata keramanya, ada tata caranya. Gimana caranya supaya anak keturunan kita itu anak-anak yang bermutu ruhnya, bermutu kualitas jiwanya. Tetapi apapun yang sudah terlahir sekarang jadi anak kita, terimalah semuanya. Jangan dibeda-bedakan karena semua adalah anak-anak kita. Lewat anak-anak yang tidak sabar kita diajarkan sabar. Lewat anak-anak yang sabar kita diajarkan bersyukur. Kalau kita menerima semuanya sempurna. Kesempurnaan bukan terletak pada semua anak kita jadi hebat dan pintar semua. Justru kesempurnaan terletak pada kemampuan kita menerima semua karakter anak kita dengan cara yang sama. Disitulah kedamaian. Banyak yang tidak tahu kunci kedamaian. Kalau dikiranya kedamaian tuh kalau kita bisa mencapai yang kita ingin. Bukan. Kedamaian justru saat kita bisa menerima semua kenyataan yang ada apa adanya. Jadi kembali lagi pada Quran surat Al-Waqiah tadi. Ketika mati nanti, pilihan ada pada diri kita. Mau termasuk yang melihat atau tidak melihat. Kalau ingin termasuk yang melihat, ya tentu saja tidak bisa membiarkan kehidupan begitu saja. Kita harus melakukan proses pencarian. Makanya siapa yang mencari, pasti akan mendapat. Dan siapa yang membuka pintu, pasti pintu akan terbuka. Makanya di Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Lalu Allah berfirman, Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa denganku, kata Allah, pasti saat itu akan tiba. Dimensi perjumpaan bagi setiap orang tentu saja beragam. Dimensi pengenalan Allah pada setiap orang tentu saja beragam. Jadi jangan kemudian membayangkan proses perjumpaan itu adalah di sebuah titik yang sama. Karena perjalanan spiritual kita sangat berbeda. Itu sebabnya biarkan saja semua berproses dalam ruang dan waktunya masing-masing. Makanya jangan usil. Cara Allah mengenalkan dirinya pada setiap orang dengan cara yang sesuai dengan kadar masing-masing orang. Itulah hebatnya Allah. Dan Allah tidak pernah memaksa, kenali aku, lalu datang ya di dimensi yang berbeda dengan tingkat berpikir dan tingkat spiritual kita. Tidak. Disitulah. Makanya banyak yang kemudian tidak mengerti belajar tentang spiritual. Lalu dianggapnya kalau sudah sampai di sebuah titik tertentu, sudah sampai. Lalu mulai menjustifikasi orang lain. Dikiranya orang lain belum sampai. Jalan menuju Allah itu memang sangat banyak. Tetapi Nabi Muhammad sudah ngasih satu jalan. Di dalam Quran kemudian Allah berfirman, Innama a'idukum biwahidin antakumulillah. Sesungguhnya ilmu Allah kepada para rasul cuma satu. Biwahidin. Apa itu? Antakumulillah. Cara untuk mencapai Allah. Cuma satu. Lalu dikuatkan lagi di Quran surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang sempurna. Tentang apa? Liman kana yarjullah, tentang cara mencapai Allah. Wal yaumal akhir, hari ini kita dapat ilmu itu. Di hari kemudian wa zakarallaha katsir, baru ingat Allah banyak-banyak. Makanya di Quran surat Al-Baqarah lalu Allah berfirman, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kadzikrikum abaakum. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat bapakmu. Jadi mengingat Allah bagi yang sudah tahu semudah mengingat Bapa kita tanpa harus menyebutnya. Kalau kita sudah mengenalnya, pasti kita akan bisa mengingatnya. Itulah barangkali kuliah kita yang sangat sederhana ini. Semoga bisa membuka pikiran kita
untuk melakukan proses pencarian. Menjadi inspirasi yang bisa memotivasi kita untuk tidak berhenti. Karena hidup adalah hadiah dari Allah untuk mengenali Allah. Hidup bukan untuk kita, hidup adalah untuk Allah. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.